bergabung sekarang. Oh, udah bisa, tadi belum bisa. Udah baru bisa. Yang 2. Ya. Baru 3 orang. 3 orang. Bu Reni. Iya, Bu. Pindah. Iya. Ya, Ibu Marni, Bapak Bobi, Ibu Nora itu di kelompok 2. Silakan masuk ke link yang kelompok 2. Apa? Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda istilah dengan pemikiran KHD? Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah Anda. Sepakati 1. Kekuatan pemikiran KHD yang menambahkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Bu Marni. Ini kita udah bergabung semua, Bu, di kelompok 2 ini, Bu. Kita sudah bergabung semua, Pak. 1, 2, 3, 4. Satu lagi kan, Pak? 4 orang. Bu Kairani, kita ada 5 orang ya, 1, Pak. Apa tadi kita? Yang 1 orang. Baru 4 orang ya, Bu? Ya, yang 1 orang lagi, Kita Bu. kurang 1 lagi, Pak. 4 orang. Pak Bobi. Pak Bobi belum masuk. Pak Bobi belum masuk ya? 1, 2, 3, 4. Pak Bobi belum masuk ya, Bu ya? Belum masuk, Pak. Kita diskusinya di sini apa melalui WA group gitu, Pak? Biar nggak bising gitu. Untuk anjurannya kita di sini diskusinya, Bu, tapi sebenarnya kan kembali ke teknis kita masing-masing. Yang penting kita nanti kan bisa untuk menghasilkan PPT dan bisa dipresentasikan. Bagaimana Ibu-Ibu yang lain? Bagaimana Ibu Marni? Bu Marni ya yang membuat kanvanya ya, Bu Marni. Bisa, Ibu? Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa. Tapi kan nanti kita kerjasama saling membantu. Nanti gimana kelebihannya untuk kita bicarakan lagi teknisinya. Kita di sini ada Bu Reni, Pak Wahyudi, Bu Nora, satu lagi. Gini, Bu, pertanyaan tadi kan apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah kita kan, Bu, sejalan dengan pemikiran KHD gitu, Bu. Jadi begini, Bu, kalau menurut pendapat saya, Bu agak berisik ya, Bu, jadinya Ibu ya. Halo, Bu? Iya, Pak. Atau kita keluar dari kelompok 1. Yang udah dengar, Bu? Bu Marni dengar? Ibu Reni dengar juga?
Oh, berarti kita Benar, nggak Pak? kedengar Iya. dari kelompok 1 ya? Kita udah spesial kelompok 2 nih berarti gabungannya ya? Eee, sepertinya Iya, ya, kan sepertinya iya, Pak. nggak ada kedengar berisik-berisik lagi enggak, Bu? Iya iya. Iya, nggak Nggak gabung lagi gabung juga lagi ya, Pak, kayaknya ya? ya. Gini, Bu, jadi menurut pendapat saya, eee, kalau di sekolah saya itu kan pembiasaannya itu sosial kultural budayanya itu, kita membiasakan berdoa sebelum belajar gitu kan, menuntut anak Iya. memimpin doa sebelum belajar, terus tuh ada kegiatan gotong royong, gotong royong kalau kita kan biasanya ada kayak goro gitu, Bu, ya kan? Dalam sebulan berapa kali kan, semangat kegotong royongannya itu. Terus tuh ada pembiasaan kita sholat berjamaah. Nah, kan ada tuh, sholat Iya, Pak. berjamaah, zuhur berjamaah gitu kan, Bu. Terus itu ada penggalangan dana. Penggalangan dana Iya. sosial ada seperti Jumat Berkah. Jumat Berkah atau uang apa namanya tuh, yang setiap hari Jumat wakaf apa namanya? Infak. Infak, ya infak Infak. Jumat, infak Jumat. Terus tuh ada juga sosial untuk yang kemalangan gitu loh, Bu, ya kan? Baik kemalangan atau yang kecelakaan gitu kan, ada yang siswa sakit atau apa gitu. Iya. Jadi dari pembiasaan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang diterapkan di sekolah itu seperti itu, Bu. Sosial kultural budaya yang tadinya itu sifat kegotong royongannya tadi tuh, Bu. Sifat kebersamaan kegotong royongannya itu satu. Terus tuh pembiasaan berdoa tadi tuh kan, itu dia. Terus apalagi ya kira-kira ya? Berarti semua konsep yang filosofi KHD itu Heeh. dapat kita bangun melalui kegiatan gotong royong Ya. berupa infak, sedekah, atau Heeh. Jumat Berkah gitu ya, Pak, ya? Iya, Bu. Terus tuh, apalagi ya, dari segi menuntun Yang mudik. kita sholat, kalau kami kan sholat duha berjamaah. Ya, sholat duha berjamaah bisa. Itu kita masukkan kepada konsep jati diri gitu, Kak. Mana, Bu? Berarti ya, halo Ibu? Heeh. Pak Wahyudi tadi benar, mungkin ada tambahan. Ada lagi Pak Wahyudi. Gabung lagi, Bu, kelompok 1. Atau bisa langsung siapa, Bu, yang mau membuatkan file-nya gitu, Bu? Bu Marni atau Bu Reni ya? Siapa yang bisa Bu Marni gitu, Bu? aja, Pak. Bu Marni aja ya, Bu, ya? Ya, Bu Marni, bisa kan Ibu? Jadi kami teman-teman gitu ada ngasih saran-saran gitu, Bu, masuk-masukan gitu, Bu. Gitu, Bu. Tunggu Pak ya, saya buka dulu Canva-nya. Kebetulan biasanya jaringan saya besar, Pak. Tadi dari awal kita mulai sering saya masuk, keluar, kelempar, masuk, keluar, masuk. Jadi memang kita tunggu, mudah-mudahan ini jaringannya lancar. Kalau ini nggak konsentrasi jadinya, Pak. Iya, Ibu. Nggak bisa fokus kita. Atau kita, kalau seandainya kita nggak berada di Google Meet ini, mungkin di ruang WA, dibolehkan tidak gitu? Iya. Atau minta tolong sama Ibu. Aduh. Ya, Assalamualaikum. Waktu terus berjalan Pak Wahyudi. Halo Pak Wahyudi. Ya Ibu Marni.
Buka chat. Ya udah. Udah, Bu. Nomor 1. Wah, Bapak Ibu, kayaknya kita harus close dulu dari ruang utama. Setelah itu kita bisa gabung sendiri seperti ini. Ini nggak bising lagi, nggak kedengeran lagi yang di Pak? Di ruang yang utama. Kita close Jimat yang pertama. Iya, Bu. Iya, Pak Bobi belum bisa masuk tuh, Bu. Pak Bobi klik Jimit yang di kelompok 2, Pak. Pak Bobi silakan klik Jimit yang di kelompok 2 itu, Pak, biar bisa masuk, Pak. Udah masuk, Pak Bobi? Belum masuk Pak. juga, Pak. Ibu Marni keluar lagi ya, Pak? Iya. Ibu Marni kayaknya keluar lagi tuh jaringannya tuh, Bu. Ibu Reni bisa nggak, Bu Reni, buat Canva-nya, Bu Reni? Canva-nya belum bisa, Reni, Pak. Ibu Nora mungkin, Pak? Bu Nora, bisa Bu Nora buat Canva-nya, Bu Nora? Maaf Pak, lagi ngeprint rapor Pak. Aduh. Belum bisa Siapa juga lagi? bikin Canva. Bu Aida gimana, Ibu? Bu Aida PP kita kan, Pak? Hah? Maaf Bapak, PP cuma memantau.
Maaf Ibu PP, untuk membagikan screen kita gimana caranya Bu? Biar nampak PowerPoint kita Bu. Ambilnya di mana Bu? Ambil titik 3 di bawah itu ada titik 3. Ya Bu. Oh, bukan, di sebelah gambar tangan itu kan ada panah. Oh, presentasikan sekarang ini ya Bu? Ya, iya. Bu Reni yang mau buat kanvanya, Bu Reni. Kita pakai PowerPoint aja dulu ya Pak ya. Ya Ibu. Astagfirullah. Pak Bobi salah masuk deh. Pak Bobi di ruang 2, Pak Bobi kelompok 2. Belum bisa masuk, Pak. Jadi link Jimit-nya ini saya close gitu, yang kelompok 1 ini. Gitu. Kalau di close keluar saya dong. Gitu, Bu? Atau gimana, Bu? Iya, Bu Tika. Kita keluar dari ruang utama, Pak. Udah masuk ke kelompok 2. Udah masuk kelompok 2 tapi tetap masuk di kelompok 1 ini. Jadi kelompok yang 1 ini di close gitu, Bu, Jimit-nya. Biar hilang. Iya. Oh, Iya, gitu. Pak. Oke. Iya. Iya, Pak. Jadi hening berarti ya, Bu ya. Jadi hening Bu kita, Reni Pak. udah bisa share screen apanya itu, Bu? Apanya? Canva-nya? PowerPoint aja dulu boleh. Iya. Sana. Sudah kelihatan, Bapak? Udah, Ibu. Udah. Pakai HP ya, coba sarankan. Coba Bapak dan Ibu disarankan kita menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP mungkin memang terkendala.
utama itu. Bu Reni, Iya, Pak. Iya, Pak. kalau Ibu keluar dulu dari screen-nya itu, saya mau coba pakai Canva gitu, Bu. Tapi masuknya kemana nih ya? Boleh, Ini Pak. dulu jendela. Canva-nya kemana ya larinya nih? Canva, WhatsApp. Itu ada. Di mana? Canva-nya ini dia langsung ke Google Chrome ini bergabung dengan itu loh. Dengan Zoom, Atau Bapak buka dulu dalam Zoom ini. Canva-nya, nanti langsung dibagikan, Pak. Canva bagikannya di mana nih ya? Bagikan. Oh Bagikan ya, di sebelah right bagikan hand, Pak. terus masuk ke salin tautan. Presentasikan sekarang. Bagikan presentasi sekarang mana ini dia? Kita hanya untuk enggak ada. Tampilkan. Yang di sebelah raise hand itu, Pak. Di sebelah raise hand. Iya. Ada kamera, ada mikrofon. Iya, udah. Emoticon. Presentasi sekarang udah sini tadi kan. Mengarahkan kan ada jendela, di jendela. Ini Window. ya window, jendela ini Meet bagikan. Kalau Chrome tab itu yang Bapak buka. Kita larinya ke sini. Mana ini ya? Presentasi. Oh, ini dia. Presentasi. Ya. Nampak nggak? Nampak, Pak? Nampak ya? Iya, nampak, Pak. Nampak di sini, Bu? Nampak, tampilan Bapak nampak. Nampak, tampilan saya nampak. Presentasi lisan dan multimodal efektif. Efektif, ya. Iya kan? Ini kita ganti. Astagfirullahaladzim. Ini kita ganti tulisannya dengan modul. Apa namanya? Kolaborasi. Mana, Bu? Kolaborasi. Apa kita ini? Tadi. Kolaborasi. Tadi ya. Aktivitas sesi diskusi kelompok. Kolaborasi modul 1-1, Bu. Kolaborasi kelompok 2 aja. Kelompok 2. Kolaborasi aktivitas sesi. Gimana, Bu? Kolaborasi kelompok 2 gitu? Nggak usah pakai Baru di kolaborasi, bawahnya Pak. sini. Aktivitas sesi diskusi kelompok 2. Aktivitas mana tadi nih? Sesi diskusi kelompok. Aktivitas sesi diskusi kelompok 2. Oke deh. Udah cukup gini aja? Iya, Pak. Gimana teman-teman yang lain? Ibu guru yang lain? Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang harus kita diskusikan, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Aman jaringannya, Pak? Suaranya, speakernya mati, Pak.
Maaf, jaringan aman tadi Bu Marni nelpon, jadi dia agak Oh, bergerak pulang ke rumah cari jaringan itu. Kita wih. sambung lagi Bu. Iya Pak. Kenapa set screen-nya? Belum Pak. Belum ya? Oh, saya masuk lagi berarti ini. Pelajaran kecampak tadi, maaf. Mana ya? Sini. Sini bagikan. Sini. Oke, udah nampak Ibu? Udah Pak. Udah nampak. Udah, ini tadi judul kita di depan ya. Terus tuh kita Ya. masuk kemari. Kemari sini apa mau kita Kekuatan kita ganti konteks dengan kekuatan konteks sosiokultural sosiokultural di daerah. Ini soalnya, Bu. Iya, itu yang akan kita Di diskusikan dulu daerah. Pak. Di daerah Yang sejalan dengan mana dia nih? Tunggu dulu, saya kecilkan dulu. Di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Pemikiran KHD. Ya, kira-kira apa tuh Bu yang mau kita jawab di sini nanti boleh? Kita jawab dulu atau kita bikin pertanyaan dulu, Pak? Pertanyaan ini tadi di situ nomor Maksudnya 1. kita bikin dulu pertanyaannya 3, nanti baru kita bahas satu persatu. Atau Boleh. langsung kita jawab dulu. Mana tadi soalnya? Yang mana tadi soalnya saya foto tadi ini? Apa kekuatan konteks sosial kultural yang ada di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya, daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter. Kekuatan konteks sosiokultural. Sosiokultural di daerah yang sejalan. Oh, berarti ini nomor 1 yang apa kekuatan konteks tadi ya, Bu ya? Iya. Kita ngambil konteks sosial kulturalnya yang mana gitu Pak, yang ada di daerah kita. Nomor 1. Coba, mana dia? 1 apa kekuatan? Gitu ya, Bu ya? Iya kan, Bu? Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Gitu kan, Bu? Iya, Pak. Dan iya, kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda. Mana dia nih? Di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Dah, oke. Habis itu kita jawab ya. Jawab. Iya, Pak. Ini saya hapus dulu, Bunda. Oke, apa Bu masukan-masukannya Bapak Ibu? Tunggu dulu ya, saya atur posisinya. Ini. Oke. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan dan solidaritas, penghargaan terhadap budaya lokal. Tunggu dulu. Mana tadi? Ya, gimana tadi Bu? Gotong royong.
Nampak Ibu? Bu Reni? Nampak, Pak? Nah, apa jawabannya tadi, Bu? Nampak, Bapak? Apa jawabannya tadi, Bu? Semangat, jiwa, Ya. Nilai-nilai gotong royong yang pertama. yang pertama nilai-nilai gotong royong. Oh, pakai keterangannya, Pak? Maksudnya kita jabarkan apa itu nilai gotong royongnya? Nilai-nilai gotong royong. Oke, apa kita jabarin Iya. ini? Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur budaya. Gotong royong. Tunggu sebentar, Pak. Bu Marni nelfon dulu ya, Pak. Oke. Udah dibantu Assalamualaikum, Ibu. ya, udah dibantu dengan Pak Yudi bilang gitu, Bu, pakai Canva-nya. Halo. Bu Aida, Ibu Nora. Halo Ibu, dengar suara saya nggak, Bu? Bu Aida, Bu Nora, Pak Bobi. Ya, Pak. Oh, dengar ya. Saya Ya. cek sound, ya Bu, cek mic juga ini. Ya, dengar, Pak. Dengar ya, Bu Aida juga ya, Pak Bobi. Bu Reni, Pak Wahyudi. ya gimana Bu Reni? Ya. Ha-ha. Itu keterangannya saya kirim di WA, Pak. Japri, Pak. Barusan. Oh, Japri, oke. Oke. Terima kasih. Mana dia ya? Oke. Oke, mantap Bu. Bentar ya. Ini gotong royong. Gotong royong merupakan. Bu Marni nggak bisa masuk lagi, Pak. Gimana caranya ya, Pak? Waduh, gotong royong merupakan salah satu. Gimana tuh, Bu? Link Jimit-nya kan ada tadi tuh. Nilai luhur budaya. Luhur budaya yang kuat di daerah. Bu Nora sudah saya japri juga ya, Bu? Nilai ini sejalan dengan pemikiran KHD tentang pentingnya sinergi dan kerjasama dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Itu aja Ibu. Bu Reni, nomor 2 itu aja. Kebersamaan dan solidaritas. Nomor 2 ya juga. Poin kedua. Iya, Pak. Poin yang keduanya. Poin keduanya. Ini bentar saya hapus dulu ya.
kedua. Yang keduanya kebersamaan dan solidaritas. Nah, di sini kebersamaan dan solidaritas merupakan nilai sosio kultural yang kuat di daerah pemikiran KHD tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat diterapkan dengan membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik. Ini ntar saya upload ke atas. Ini nganggo anu kan nganggo ndaku wae mesakne dheke. Gondaku wae dibokune. Selamat datang lagi Bu Marni. Peserta didik. Udah masuk Bu Marni, Bu? Ya, halo, assalamualaikum. Sudah masuk? Waalaikumsalam. Udah masuk Bu peserta didik? Ya, alhamdulillah udah masuk, Pak. Alhamdulillah serta. Ini Bu, lihat-lihat lagi Bu. Kanva kita ini serta mengajarkan jawaban kita ini serta mengajarkan mereka untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Oke, udah siap Bu? Udah 2 poin jawaban kita. Ini langsung. Ya. Bapak. Udah poin ketiga, penghargaan terhadap Pak. Budaya lokal. Ya. Ada poin ketiga. Satu kesimpulan. Iya, dan kesimpulannya juga ada Pak. Ini berarti untuk yang kedua sudah ya Pak ya? Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualisasikan, ini sudah? Belum Bu, ini baru jawaban nomor 1 Bu. Oh, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda sejalan dengan pemikiran KHD ya Bu ya? Iya. Iya. Untuk yang 5S sudah masuk Pak? Untuk yang 5S membiasakan siswa atau peserta didik itu terhadap 5S, senyum, sapa, sopan, santun. Senyum, sapa. Ya. Itu masuk ke jawaban nomor
ke poin 3-nya sini. Iya. Ini kan kekuatan konteks itu tadi sampai 2 kebersamaan dan Iya. solidaritas. Ada nilai gotong royong, kebersamaan dan Nah. solidaritas. Ini saya masukkan lagi ke Iya, sini. penghargaan terhadap Saya budaya masukkan lokal. di sini, ini hapus. Ya. Ini saya pindahi ke masih yang ini tadi ya. Masih yang ini Oh iya, judulnya. kalau nggak saya bantu kanvanya Pak, kebetulan juga ada untuk logo logo PGP angkatan 11 ada tempat saya, bisa saya bantu nanti kanvanya. Boleh. Jadi mau diteruskan yang ini aja atau punya Bu Marni nih? Tergantung kesepakatan Pak. Gimana Bu Mbak? Marni, Oh. Bu Marni mungkin jawaban nomor 2 gitu Pak. Jawaban nomor 2. Iya. Untuk Maksudnya- kanvanya ini nggak masalah, kita bisa cari nanti untuk apanya logonya bisa cari di Google nggak apa-apa, langsung aja ini nggak masalah Pak, Logo. daripada membuat dari awal lagi. Iya, dari awal lagi. Nah, Logonya ada. Logo saya ada, nanti saya masukin di mana ya? Iya Pak. Logonya ada di sini. Ini aja, ini satu. Ini aja. Bentar ya, logonya udah ada sini satu. Bentar. Ini satu. Masuk ke sini. Satu lagi sini. Bentar ya. Usulan Bu Marni dan Pak Wahyudi, gimana kalau kita Ya, Ibu. fokus terhadap jawaban dulu Pak, nanti baru kita desainnya kita atur. Desain. Iya itu dia. Iya. Oke. Ini masuk ke sini. Ya, ini takutnya keterbatasan waktu kan, jadi kita ngebuat ini juga buat jawabannya tadi. Tunggu dulu. Tapi mungkin bagi ibu-ibu yang lain yang ada dokumentasi, karena bagusnya memang ada dokumentasi dari jawaban yang kita bikin Pak. Contohnya gotong royong, mungkin ada kegiatan gotong royong di sekolahnya bisa nanti dimasukkan. Jadi, boleh. bagusnya ada dokumentasinya dari jawaban yang kita presentasikan nanti Pak, Bu. Iya, lebih bagus ya Bu ya. Jadi ini masih untuk pertanyaan nomor 1 ya Pak ya? Iya. Ini Mungkin teman-teman yang lain boleh diskusi dulu untuk jawaban kedua sambil kita menunggu Pak Wahyudi menyelesaikan jawaban nomor 1-nya. Nomor 3-nya apa tadi Bu? Belum dikirim lagi Bu ke WA? Nomor 3. Oh sudah Pak, penghargaan terhadap budaya lokal. Terputus tadi itu. Ada tambahannya, kirim lagi. Bawahannya. Ada. Oh iya ada. Ada Pak. Nggak ada Bu kesimpulan yang ada satu. Oh ada satu lagi. Penghargaan terhadap budaya lokal itu aja. Iya. Penghargaan terhadap budaya di daerah saya, terdapat kekuatan konteks sosio-kultural dalam bentuk
penghargaan yang tinggi terhadap budaya lokal, nilai-nilai tradisi dan bahasa daerah dihargai dan diintegrasikan dalam pendidikan sesuai dengan semangat KHD. Oke ya, baru kesimpulannya ya. Kesimpulan dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas, integrasi antara pemikiran KHD dan kekuatan konteks sosio kultural di daerah kita adalah kunci kesuksesan. Itu ya, kunci kesuksesan melalui mana nih? Melalui pendidikan yang menghargai warisan budaya. Yang ininya belum. Melalui pendidikan yang menghargai. Melalui pendidikan yang menghargai warisan budaya sambil merespon tuntutan zaman kita kita membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berdaya dalam menghadapi tantangan global tanpa melupakan akar budaya dan nilai-nilai lokal. Itu aja, Bu. Dan nilai-nilai lokal. Iya, Pak. Lokal yang menguatkan. Dan nilai-nilai lokal yang menguatkan. Oke, selesai.
Oke, sip. Selesai. Terus masuk lagi ke mana nih, Bu? Kedua, Pertanyaan yang kedua, ya. apa tuh? Bagaimana pemikiran KHD Tunggu ya, saya kecilkan deh. Penasaran. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ibu. Pertanyaan yang kedua, mungkin ada 3 jawaban, Pak. Nanti bisa kita jabarkan. Ini kan Iya. pertanyaannya, ini masukan dari saya ya, Pak. Mungkin dari Ibu Bapak hebatnya lainnya ada tambahan. Iya. Bagaimana pemikiran KHD dapat gitu ya? ya dapat dikontekstualkan, Bagaimana pemikiran sesuaikan, KHD dapat dikontekstualkan, sesuaikan dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah, kearifan budaya daerah asal, budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan murid, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah pada konteks sosial pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Itu ya. Oke. Ya, ini kami menunggu ajan ya, Pak. Iya, ajan. Bu. Kita hargai dulu ajan. Menunggu ajan yang masuk. Saya tulis WA dulu. Oke. Bisa kita lanjutkan, Pak? Boleh, Bu. Jawabannya mana nih, Bu? Ya, jawabannya sebentar. Itu baru satu saya kirimkan ke WA tadi, tapi boleh saya bacakan kalau mau Bapak ketik langsung. Oh ya, boleh. Bentar, ini ke WA-nya Bapak. Iya, ya. Atas nama Ibu Bu Marni. Bu Marni. Ya, tapi ini belum ada Ibu kirim. ya, belum ada karena tadi masih nomor 1. Oh ya, nomor 2 boleh satu menerapkan konsep ya, menerapkan. Ya. Oke. Konsep Tripusat Pendidikan. Konsep Tripusat Pendidikan. Pusat pendidikan. Pusat pendidikan berarti memberdayakan sinergi lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Karakter peserta didik yang baik.
Oke. Ini Yang keduanya? ya boleh ditambahkan di bawahnya Pak, dalam artian melibatkan semua komponen yang ada dalam pendidikan. Yang titik keduanya sini, Bu? Bukan di bawahnya aja, keterangan di bawahnya masih mengenai konsep Tripusat Pendidikan. Itu di bawahnya aja, itu tadi kan titik langsung ke berikutnya. Itu ditambahkan aja, yang berarti kan pihak sekolah melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah. Itu kan berarti pemangku kebijakan. Kalau enggak ditambahkan dokumentasinya aja Pak nanti. Boleh. Atau Menerapkan konsep Tripusat Pendidikan berarti kan mengikutsertakan lingkungan keluarga atau wali murid, masyarakat, dan juga kan peserta didik yang baik. Itu masuk dari Tripusat Pendidikan kan. Jadi pendidikan tidak bisa lepas dari 3 hal itu. Nah, di sini tentu harus ada contohnya. Seperti contohnya nanti dalam pelaksanaan pentas seni itu mereka ikut dilibatkan. Jadi ada dokumentasinya. Mungkin dari ibu bapak yang lain kan bisa mencari dokumentasi saat mengadakan pentas seni. Itu dokumentasinya nanti Pak. Oh itu. Nomor 2, poin keduanya Bu. Apa Bu jawabannya Bu? Menumbuhkan rasa cinta tanah air Pak. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Terus? Pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara. Pemikiran KHD. Tentang pendidikan yang humanis. Dan berlandaskan kemandirian. Ya. Dapat dikontekstualkan. Dengan nilai-nilai luhur. Kearifan budaya daerah asal yang relevan. Kearifan budaya asal daerah yang relevan. Kearifan budaya asal yang relevan. Terus ya seperti rasa cinta itu seperti rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap budaya lokal, yaitu cinta tanah air dan cinta terhadap budaya lokal. Cinta tanah air dan budaya lokal. Ini nanti untuk dokumentasinya bisa juga dengan pentas seni memperagakan budaya daerah di sini. Orang Minangkabau kita nanti memberikan seperti tari Pasambahan atau tari lainnya. Jadi juga tambahkan dengan tari-tari yang lainnya. Atau mungkin dengan poster tentang cinta tanah air. Itu untuk dokumentasinya. Bisa nanti dibantu sama ibu bapak yang lainnya tuh. Ya, boleh Bu. Nanti pun saya cari-cari juga nanti dokumentasi panen karya mungkin pas lagi ada yang tarian atau apa itu nanti saya masukkan ke sini. Ada. Yang ketiga ya Pak ya? Ya, yang ketiganya Bu. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Nah, perbedaan. Pemikiran KHD juga mengajarkan Pemikiran KHD juga mengajarkan menghargai terhadap perbedaan dalam konteks sosial budaya di daerah. Dalam konteks sosial budaya di daerah. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya daerah. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya daerah. Kearifan budaya daerah
daerah tidak hanya memperkaya pengetahuan, tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap rendah hati, juga membentuk sikap rendah hati, kerjasama, kerjasama, dan saling menghormati. dan saling dah gitu Ibu. Ya, kesimpulannya Pak. Oh, ada kesimpulannya lagi ya. Kesimpulan. Aduh, ini gimana nih? Cukup nggak Pak? Itu dia cukup nggak nih? Kalau Kecilkan nggak lagi cukup, ini. mungkin ada nanti yang Bapak singkat-singkat bahasanya nggak apa-apa. Mungkin cukup menumbuhkan rasa cinta tanah air, nggak usah dikasih keterangan, tapi ada nanti dikasih dokumentasinya, nggak apa-apa Pak. Atau slide berikutnya. Slide berikutnya. Untuk kesimpulannya slide berikutnya. Oh ya, kesimpulannya boleh deh. Biar manis ya. Ya. Manis tulisan. Oke deh. Nampak nih Bu layar apanya? Nampak tapi ya kecil Pak. Ya tunggu dulu Bu. Ya kalau apanya kelihatan agak kecil sih memang. Nggak apa-apa. Yang penting kita selesaikan dulu. Iya, nanti selesaikan dulu. Nanti kita kirim linknya ke kita masing-masing kan bisa nanti. Boleh. Yang penting selesaikan dulu karena kan ada deadline-nya kita. Iya, deadline ya Bu ya. Kesimpulan. Oke deh. Kesimpulan terus tadi. Dengan memahami akar budaya lokal. Dengan memahami akar budaya lokal. Dengan akar budaya lokal. Murid dapat merasakan identitas. Murid dapat merasakan identitas yang kuat. Yang kuat. Dan menjadi agen perubahan. Dan menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang positif. Menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang positif. Terus integrasi antara pemikiran besar. Nilai yang positif. Itu sambung Bu? Ya sambung. Itu bawahnya aja Pak, bawahnya. Oh di bawahnya aja. Integrasi antara pemikiran besar. Integrasi antara pemikiran besar dan nilai-nilai lokal. Dan nilai lokal. Membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berdaya. Membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berdaya. Titik. Sudah, titik Pak. Udah, itu aja? Ya, itu aja. Nanti tambah kita dokumentasinya untuk pemanisnya kan, untuk memperkuatnya. Jadi pertanyaan nomor 3 bisa mungkin dibantu sama ibu yang lain. Apa sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya daerah Anda yang dapat diterapkan. Berarti ini
yang di sekolah kita ya, kita sepakati. Satu kekuatan pemikiran KHD. Ya. Oke, lanjut. Di sininya apa tadi, Bu? Untuk pematiknya ya, untuk instruksinya ya Pak ya. Untuk pertanyaannya, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid. Pertanyaan nomor 3 tuh, Bu. Iya, ini sudah pertanyaan nomor 3, Pak. Ini nomor 3. Itu pertanyaan. Untuk jawaban nomor 2 saya rasa cukup sampai situ. Nanti kita tambahkan dokumentasinya aja, Pak. Oke, boleh. Atau pencapaian. Alat ada tambahan dari ibu-ibu yang lainnya mungkin. Ini kita tinggal Bu Renita sama semuanya ada di sini, Pak. Ada. Bu Nora tadi. Kesimpulan. Ini berarti ini kita hapus saja nih ya. Ini bukan contoh dari slide. Ini contoh. Ini contoh. Ini contoh. Ya, di sini masuk ke soal nomor 3-nya tadi ya. Nomor 3. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Nah, rumahnya dekat jalan nih. Ya, Pak. Sepakati satu kekuatan. Sepakati satu kekuatan. Pemikiran KHD. Mana tadi foto saya sini ya? Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid. Yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah. Anda menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda, atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Anda yang dapat diterapkan. Nah, ini kita Pak dan Ibu, waktunya 5 menit lagi. Waduh. Ya, Bu. Waduh, waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kita cari menurut kita aja, Pak. Menurut kita sepakati aja. Apa kira-kira menurut pikiran KHD yang menebalkan laku murid kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal? Mungkin ibu-ibu yang lainnya ada masukan? Ibu Reni, Ibu Nora. Tunggu dulu, mana nih? Menurut Bapak sendiri apa, Bapak Wahyudi, untuk ini yang kita sepakati apa? Itu tadi udah ada kegotong royongan, sifat sosial. Itu dulu yang pertama tadi deh. Satu kekuatan pemikiran KHD berarti tentang budi pekerti enggak, Pak? Ya, budi pekerti bisa. Ya, bisa. Budi pekerti berarti menebalkan laku murid berarti tentang budi pekerti. Ini dulu saya. Pemikiran KHD tentang budi pekerti. Budi itu kan ada 3. Pola bisa Bapak apakan di situ? Ini yang pemikiran KHD dulu, Pak. Berarti budi pekerti, Pak. Ini jawab
pemikiran KHD. Ya, Terus Bu? itu kan budi pekerti tentang laku anak. Pemikiran KHD tentang budi pekerti. Budi pekerti. Terus Bu? Itu membiasakan anak untuk bersifat Membiasakan anak untuk untuk bergotong royong. bersikap. Ya, untuk bersikap budi pekerti itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, sama Tunggu, Bu. keinginan. Apa tadi Bu? Ulangin lagi Bu. Pemikiran KHD tentang budi pekerti membiasakan anak untuk bersikap gotong royong. Bersikap gotong royong. Terus? Apalagi tadi yang nomor 1 tadi Pak? 5S. Gotong royong. Membiasakan 5S, sopan, Ya, sapa, kebersamaan solidaritas tadi, kebersamaan dan solidaritas. ya, tapi dia minta satu kekuatan. Satu kekuatan. Oke. Mana tadi ya? Sini. Nih. Bersikap gotong royong. Terus menerapkan 5S. 5S. Sapa, senyum, senyum, sapa. Senyum, sapa. Senyum, sapa ya. Salam, sopan, santun. Ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan yang sesuai dengan sosial budaya, cinta tanah air. Bapak dan Ibu, waktu kita cukup. Dan apa tadi Bu? Cinta tanah air Pak. Cinta tanah air aja. Ketika hadir, silakan menuju ke ruang utama kembali. Dan cinta tanah air. Berarti Gitu kita ya, nggak Bu? bisa, ya cukup situ aja Pak dokumentasinya. Bapak Ibu, Iya. Bapak Ibu, Baru kita ke ruang sekian, terima utama. kasih ya. Waktu Ya, kita sekian terima cukup. kasih. Ada slide yang terima kasih. sudah habis. Ada Kita slide kembali dan terima kasih. ke ruang utama tadi. Baik Ibu, terima Ya, kasih. Bapak dan Ibu. Ibu. Kita Baik, Ibu. kembali ke ruang room yang besar. Silakan. Ini udah masuk ke room yang besar ini. Masih room 2 kita ya. Saya stop screen dulu atau gimana ini, Bu? Stop screen nggak apa-apa untuk bukti Pak. Hah? Itu Bapak langsung yang nggak berguna hapus saja. Langsung nanti ada slide yang sekian terima kasih. Udah sampai situ aja. Iya, ada. Iya, bentar. Ya apa yang kita buat inilah. Kita yang penting kan ada kolaborasi di